Apakah aku harus menjadi dukun dulu, baru bisa bertemu dengan pesulap merah alias Marcel? Baru-baru ini saya sudah melayangkan surat terbuka untuk bertemu dengan Marcel alias pesulap merah. Tetapi sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan chat dari admin dari pesulap merah untuk bertemu dengan Marcel. Alasan saya untuk bertemu dengan pesulap merah ini cukup simpel dan sederhana, guys. Memang menurut pesulap merah dia sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak menghina atau tidak menggiring opini tentang Bu Ida Dayak. Tapi dalam statement video yang kamu buat itu, seakan-akan kamu menggiring opini bahwa pengobatan dilakukan oleh Bu Ida itu biasa-biasa saja atau biasa banget. Pada umumnya memang di berbagai daerah terdapat pengobatan alternatif versi mereka masing-masing. Tetapi luar biasanya dari seorang Ibu Ida yang patut kita apresiasi adalah dia mau menjangkau orang lebih luas. Dia mau keluar dari zonanya dia, mau keluar dari daerahnya dia, dan menjangkau orang di Jakarta dan berbagai tempat lainnya. Yang kedua yang sangat disayangkan alasan saya pengen bertemu dengan dirimu pesulap merah. Why lu mengaitkan sesuatu yang diduga di masa lalu Bu Ida itu pernah mengolesin minyak seperti yang lu praktekkan, kemudian disemprotin air, kemudian muncullah cairan yang menyerupai dengan darah. Kalaupun ini pernah terjadi, tidak perlu dibuka sekarang. Kenapa dibuka sekarang? Apakah hanya untuk menunjukkan bahwa Bu Ida pernah berbuat salah? Atau menggiring opini bahwa Bu Ida hoax? Seharusnya sebagai orang yang baik, kita saling mendukung. Apa yang dilakukan Bu Ida? Lihat kebaikannya. Lihat beribu-ribu kebaikan dan manfaat yang sudah dia tebarkan dan sudah dia bantu orang. Jangan melihat setitik kesalahan daripada Bu Ida. Yang terakhir, apakah aku harus menjadi pesulap? Atau harus menjadi dukun? Atau harus menjadi apa gitu baru bisa bertemu pesulap merah? Atau mungkin menurut Marcel gue kurang viral? Gue tunggu, dia sudah beberapa klarifikasi dilayangkan di beberapa media termasuk cumi-cumi.com. Tapi dia hanya menyinggung tentang beberapa orang-orang Kalimantan, tidak pernah menyebutkan untuk bertemu dengan aku. Oke, nggak apa-apa. Tapi gue sekali lagi sangat menyayangkan sikap lu Marcel bahwa lu tidak mengakui secara sportif bahwa lu menggiring opini tadi. Silahkan lu mengklarifikasi berbagai macam video, berbagai macam foto yang ada di YouTube ataupun ada di TikTok yang orang sanding-sandingkan dan buat narasi yang sebenarnya itu Bu Ida tidak terima penghargaan dari manapun atau Bu Ida tidak ABCDE. Tapi yang harusnya kita lakukan ada di sini adalah bagaimana kita mendukung pengobatan alternatif yang dilakukan Bu Ida. Bukan kita mengatakan biasa banget, masa lalunya dia penipu, masa lalunya dia pembohong. Ngapain sampai ke situ? Nggak perlu sampai ke situ. Oke guys, jadi kalian semua mungkin yang kenal sama pesulap merah, sampaikan ke pesulap merah. Ada salam dari Bunda Serok ya. Apakah Bunda Serok harus menjadi pesulap? Ataukah harus menjadi dukun? Baru bisa bertemu dengan pesulap merah. Alasan penting yang gue pengen bertemu dengan dia sekali lagi hanya untuk mengklarifikasi statement 2 tadi. Oke, bijaklah berkomentar ya. Bijaklah berkomentar. Pesulap merah yang terhormat, saudaraku atau siapalah gitu, pesulap merah Bang Marcel. Jadi saya sudah nonton video lengkapnya. Saya tidak protes tentang video lengkap Mas Marcel atau saya tidak penggal-penggal untuk apapun itu. Tapi alasan saya di sini dengan jelas bahwa dalam statement yang Anda berikan, tolong jangan coba-coba mengeluarkan kosakata atau tekanan bahasa yang seakan-akan menggiring. Ini maksud saya. Contoh paling simpel bisa Mas Marcel nonton kembali video Mas Marcel. Yang pertama, Mas Marcel mengatakan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak itu biasa saja, biasa banget gitu loh. Nah ini bahasa-bahasa seperti ini tuh seperti bahasa-bahasa untuk menggiring bahwa hal ini tuh tidak dianggap tidak luar biasa. Sedangkan menurut saya harusnya kita tuh menggunakan kosakata yang baik. Contohnya begini, kalau memang lu tidak mau mengapresiasi itu, cukup lu sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Bu Ida ini sudah pada umumnya terjadi di beberapa daerah lain. Karena di setiap daerah punya pengobatan alternatif, bukan mengatakan biasa atau biasa saja. Yang kedua, gak usah bongkar-bongkar trik orang, misalkan diduga ya, lu pernah tahu bahwa Bu Ida itu pakai minyak yang diduga minyak itu disemprotkan air, kemudian berubah menjadi darah. Terus di situ statement lu jelas bahwa Bu Ida itu pembohongan, itu penipuan. Emang kalau misalkan pada saat kita melakukan sulap itu nggak pakai trik juga? Emang trik yang dilakukan itu bukan pembohongan juga? Bukan pembalikan mata agar kita terkesima? Jadi kalau sama-sama melakukan trik yang sama dan ini masih diduga, jangan Marcel udah. Ngapain lu yang harus membongkar masa lalu Bu Ida? Sekarang ambil konotasi positifnya aja dari Bu Ida. Jadi alasan gua untuk bertemu lu itu, yang gue koreksi dalam video lu cuma 2. Lu mengatakan itu biasa-biasa saja dan biasa banget. Yang kedua lu mengatakan bahwa Bu Ida tuh di zaman dulu tuh penipuan, pembodohan dengan minyak itu.
Itu mungkin bukan penipuan atau pembodohan, kan Ibu Ida nggak ada statement clear atau nggak ada buktinya, baru diduga. Janganlah. Jadi jangan kesalahan orang yang sekecil itu, lu berusaha untuk mengangkat ini ke publik, kan gak ada yang tahu nih, baru Bang Marcel yang angkat. Lu mengangkat ini ke publik, tujuannya untuk apa? Tujuan mengangkat minyak yang disemprot air ini tujuannya untuk apa? Biar orang rame-rame gitu membenci Bu Ida. Biar orang tuh rame-rame tuh melihat bahwa Bu Ida pembohongan di zaman dulu, mengait-kaitkan dengan sekarang. Gak usah dikait-kaitkan Bang Marcel ya. Salam hormat gue buat lu. Jadi gue tidak ada bilang penggal-penggal video lu, tapi gue mengkoreksi video yang pernah lu posting. Coba ingat baik-baik. Gak usah dibongkar, itu privasi orang masing-masing. Kalaupun itu benar atau enggak, gak usah ya. Salam bijak dari gua, sekali lagi bukan gua penggal-penggal, video-video itu gua penggal-penggal, tapi gua mengoreksi kosakata dan penempatan bahasa yang kamu gunakan. Dil katalino bacuramin kasaruga besengat kajubata. Arus. Perkenalkan, saya adalah ketua pasukan Betang Mandau Talawang yang ada di Kalteng, yaitu daerah Kobar Kolam. Saya tidak terima dengan perkataan saudara pesulap merah atau Marcel. Ya. Dan saya akan terima itu tantangannya. Silahkan saudara Marcel membawa istilahnya senjatanya. Walau berbentuk apapun senjatanya itu. Saya cukup membawa ini senjata saya. Ini. Saya akan tantang saudara Marcel. Yaitu kita berdua potong kepala. Itulah tantangan saya, saudara Marcel. Kita akan buat surat hitam di atas putih. Karena Anda sudah menantang kami. Kami diam. Bukan berarti kami tidak menanggapi perkataan Anda. Kami diam itu memantau gerak-gerik Anda. Paham itu? Karena kami punya harga diri sebagai orang Dayak. Saya tunggu untuk panggilan dari Anda. Paham, saudara Marcel? Salam santun, salam budaya. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Hoi, saudara Marcel, si pesulap merah. Saya Uju Borneo Uju dari Kalimantan Barat. Salam santun sebelumnya pada saudara ya. Salam santun dengan kau, hai pesulap merah. Jadi aku tuh tenananya, saya mau bertanya, apa benar saudara menantang orang Dayak? Nah, mudah-mudahan saudara tidak benar-benar ingin menantang orang Dayak. Aslinya saya ini penggemar berat kamu, saudara Marcel. Jadi kalau benar-benar kamu menantang orang Dayak, siapa yang kamu tentang? Nah, kalau soal Ibu Ida Dayak yang viral itu, Marcel, kamu perlu tahu. Nah, setiap manusia itu sudah diberi jatahnya masing-masing oleh yang kuasa, Allah Ta'ala Tuhan kaya. Jadi kita tidak perlu kalut dengan kelebihan-kelebihan orang lain. Harusnya kita bersyukur, berterima kasih. Ibu Ida Dayak itu sudah menolong orang, membantu orang, bahkan tidak dipungut biaya. Kalau kita, saya lah khususnya, apa yang sudah saya berikan kepada orang? Mungkin tidak ada. Nyadarlah kita. Jadi inti daripada video saya ini, kalau kamu memang tidak merasa menantang orang Dayak, saya minta kamu meminta maaf kepada semua orang Dayak yang ada di Kalimantan ini. Nah, sebelum hati kami ini semakin sakit. Nah,
Dan kalau untuk segi daripada ilmu kesaktian yang ada di dunia ini, kita tidak perlu sombong kalau memang kita memilikinya. Tidak perlu kita sombongkan. Bahkan kita harus seperti padi, semakin berisik semakin merunduk, agar kita damai selalu hidup di alamnya ini, hidup di alam dunia ciptaan Tuhan ini, untuk kita sama-sama diami dan mengambil manfaat di dalamnya. Jadi kalau kamu memang tidak punya niat jelek ataupun niat buruk kepada orang Dayak atau suku Dayak, saya minta kamu segera minta maaf kepada semua suku Dayak, masyarakat Dayak, dan khususnya semua lapisan masyarakat yang mendiami Pulau Borneo ini, agar tidak membuat gaduh. Tapi kalau kamu masih penasaran dengan saya yang berbicara saat ini, bolehlah kita ngopi. Kita ngopi bareng, kita ngobrol, akan saya ajarkan bagaimana tata krama dengan orang Dayak, bagaimana adat istiadat Dayak ketika bicara, ketika bertingkah, ketika berlaku. Orang Dayak itu hidup beradat, mati beradat, apapun di dunia ini semuanya serba beradat. Jadi berbicara pun ada adatnya. Jadi supaya tidak membuat gaduh, saya minta kamu minta maaf kepada semua orang Dayak, dan khususnya kepada semua masyarakat yang mendiami Pulau Borneo ini. Tapi kalau kamu ingin berkenalan dengan saya, kita ngopi bareng, nanti saya akan ajarkan kamu tata krama masyarakat Dayak ini seperti apa, cara ngomong dengan orang Dayak itu seperti apa. Semuanya ada sebali, walaupun sebenarnya kamu itu tidak menunjukkan semua omongan kamu itu kepada kami semua masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan ini, tetapi kamu tidak sebali, tidak saya tidak ngerti lah bahasa itu nasionalnya seperti apa, sebali gitu lah. Jadi parap habis pukul rata gitu. Apa tidak semua orang menjadi tersinggung? Intinya saya minta kamu segera minta maaf kepada semua masyarakat Dayak. Sekian dari saya, salam santun saya Uju Borneo Uju dari Kalimantan Barat. Marcel, ini orang Bulu Tunggal, Kalimantan Utara. Jangan menghujat Kalimantan Utara. Apalagi Ibu Ida Dayak, jangan dihina, jangan dihujat. Karena dia membantu masyarakat yang bagus, penolong manusia. Hati-hati Marcel, kalau mau ke Kalimantan Utara. Saya tunggu. Kalimantan Utara, datanglah Kalimantan Utara. Marcel, kesinilah. Jangan menghina orang Kalimantan. Datanglah Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Oke, melihat berbagai video, ya, berbagai narasi yang sudah tersebar luas, terutama di TikTok ya teman-teman, karena di TikTok ini saya melihat ramai sekali netizen atau kreator-kreator yang membuatkan video, stitch video, ya, yang memberikan komentar kepada Bang Marcel Radival alias pesulap merah, ya, dan kemudian ini semakin viral, semakin kemana-mana, ya. Dan muncul juga beberapa komunitas, beberapa figur, beberapa tokoh dari suku Dayak, ya, orang-orang Dayak di Kalimantan yang juga ikut bersuara, ya. Dan seperti teman-teman saksikan tadi, sebelumnya saya juga sudah membuatkan video reaksi, ada tantangan adu kesaktian, lalu sekarang ada lagi tantangan adu potong kepala, dan ini sangat ekstrim sekali menurut saya, ya. Dan ini saya kira sudah semakin serius, ya, semakin luas, semakin serius. Dan satu-satunya cara, ya teman-teman, satu-satunya cara untuk bisa menghentikan ini semua agar tidak terjadi gelombang kemarahan yang lebih besar lagi adalah Bang Marcel Radival, ya, alias pesulap merah, jika bersedia untuk merendahkan hati, ya, merendahkan hati dan mau meminta maaf, ya,
meminta maaf kepada masyarakat suku Dayak ya, apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau kurang berkenan di perasaan saudara-saudari atau bapak mama atau masyarakat suku Dayak ini ya. Ya tidak apa-apa kalau Bang Marcel Radival ini merasa dalam posisi yang benar, dalam posisi yang tidak bersalah, tetapi alangkah baiknya melihat situasi yang semakin memanas, semakin kemana-mana ya. Alangkah baiknya Bang Marcel dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf ya, biar clear ya. Lebih baik ya Bang Marcel seperti kemarin dalam video-video Bang Marcel membongkar trik-trik perdukunan ya, yaitu silakan ya. Tapi kalau ini sudah bersentuhan dengan suku atau ras tertentu ya jelas menjadi sensitif ya, menjadi punya sensitivitas sendiri ya. Oleh karena itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, saran saya adalah Bang Marcel ini bersedia untuk mau mengklarifikasi dan meminta maaf ya, merendahkan hati ya,